Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami, sebelum kami membaca masuk di dalam perenungan firman-Mu, sebagaimana pujian ini, kami memohon Engkau ya Tuhan, membukakan mata kami untuk bisa melihat kebenaran. Biarlah selubung yang menghalangi pengenalan kami kepada Engkau, selubung itu bisa disingkirkan dan kami mengalami realitas yang disebutkan, yang ditulis di dalam firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas dan setiap telinga kami yang mendengar, sehingga kami mengerti, sehingga kami hidup, kami dimampukan untuk jalani firman-Mu. Kami bawa jam pemberitaan firman ini dari awal hingga selesai, Engkau sepenuhnya menguasai. Baik kami yang ada di gedung ruang kebaktian ini, maupun jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan tolong. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, tema tahun ini adalah Growing in Community. Dan tema pada hari ini adalah gereja adalah tubuh Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 12, dari ayat yang ke-14 hingga ayat ke-27. Jadi kalau sudah dapat, saya mengajak kita bangkit berdiri. Boleh ya? Kita bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 12 ayat 14-27. Baik, kita sama-sama membaca perlahan-lahan sampai ayat 27 ya. 1 Korintus 12 ayat 14 hingga 27. 1, 2, 3. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Segala puji syukur bagi Allah. Silakan duduk kembali. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
Ini adalah sebuah pernyataan kesatuan yang agung, pernyataan tentang rasa persaudaraan yang erat sebagai komunitas umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua diciptakan memiliki kerinduan akan sebuah keluarga, yaitu keluarga yang intim, yang harmonis. Yesus Tuhan Allah kita menyatakan kebenaran ini kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus dahulu penganiaya umat Allah. Dia tuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus, jemaat yang memiliki banyak permasalahan. Perkataan kamu adalah tubuh Kristus. Perkataan tubuh Kristus adalah kata-kata yang dipakai secara khusus oleh Rasul Paulus untuk menyatakan tentang jemaat. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Tema kita pada hari ini adalah gereja adalah tubuh Kristus. Gereja di dalam bahasa Perjanjian Baru adalah jemaat. Gereja adalah orang, bukan gedung. Gereja di dalam bahasa Perjanjian Baru itu adalah eklesia. Eklesia itu artinya yang dipanggil keluar. Jadi gereja bukanlah gedung, tetapi adalah jemaat, orang-orang yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa untuk bersekutu dan menyembah Allah. Gereja adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu adalah tubuh Kristus. Itu adalah sebuah realitas yang Tuhan Yesus nyatakan, yang Tuhan Yesus singkapkan kepada kita melalui Rasul Paulus. Kamu adalah tubuh Kristus. Itu adalah sebuah realitas. Realitas yang bagaimana? Realitas yang tidak kelihatan, yang diperlihatkan kepada kita. Unseen reality being revealed, being disclosed for us. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah realitas atau reality. Apakah ada di antara kita yang akrab dengan kata realitas? Atau mungkin ada yang tahu dengan istilah augmented reality. Istilah reality dipakai juga di dalam istilah virtual and augmented reality. Dan itulah metaverse. Metaverse itu adalah istilah baru, itu adalah hal baru, yaitu tentang virtual world, dunia maya, dunia semu, yang terhubung secara sosial. Meta artinya beyond, melampaui. First dari kata universe yang berarti dunia. Melampaui dunia yang sekarang ini yang kita lihat. Metaverse itu adalah virtual and augmented reality. Sedangkan tubuh Kristus adalah reveal unseen reality. Metaverse, virtual and augmented reality. Kamu adalah tubuh Kristus. Itu adalah sebuah realitas yang agung. Realitas yang sebelumnya tidak kelihatan, sekarang disingkapkan tentang relasi dan keluarga Allah. Apakah perbedaan antara reveal unseen reality dengan virtual and augmented reality? Metaverse atau virtual augmented reality adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan yang ditambahkan, yang disisipkan dengan dunia virtual, dengan dunia maya. Nah, penambahan virtual world ini biasa dilakukan dengan kacamata VR, kacamata virtual reality. Coba kita lihat tadi, kalau belum tahu ya. Nah, itu ada kacamata headset atau glasses VR. Bahkan pakai seperti mikrofon khusus yang terhubung kepada virtual reality. Nah, peralatan virtual reality ini itu mengandung satu pandangan tentang 3 dimensi secara virtual. Pemandangan yang direkayasa ini untuk memberikan pengalaman ilusi. Mungkin Anda masih ingat tahun 2016. Salah satu contoh daripada augmented reality itu adalah mainan yang bernama Pokemon Go. Apa itu realitas? Apa itu reality? What is reality? Realitas itu adalah kejadian, situasi, dan kondisi yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang ada.
Jadi realitas itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena seturut dengan fakta. Tetapi dunia virtual, dunia maya, dunia ilusi bisa benar dan bisa salah. Karena virtual world itu adalah direkayasa. Virtual world mungkin saja benar jika rekayasa virtual itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tetapi saya pikir itu sesuatu yang agak mustahil. Jadi virtual and augmented reality itu tidak selalu benar. Tetapi reveal, unseen reality itu selalu benar. Karena reveal unseen reality adalah realitas seutuhnya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta real dan bukan hasil teknologi. Unseen, tidak terlihat, bukan berarti salah atau bohong atau palsu. Unseen reality adalah realitas yang ada namun tidak terlihat. Unseen reality dapat mencakup realitas masa depan ataupun realitas saat sekarang ini yang tidak terlihat. Sebagai contoh, seorang buta yang tidak bisa melihat, ya buta yang tidak bisa melihat ya. Seorang yang buta, dia tidak bisa mengatakan bahwa matahari itu tidak ada. Kenapa? Karena kita semua tahu realitas matahari itu adalah realitas sesungguhnya. Kita merasakan kehangatan, kita merasakan sinar terangnya di pagi, di siang hari. Matahari adalah realitas. Sekalipun orang buta tidak bisa melihat. Reveal unseen reality adalah realitas yang dibukakan, yang disingkapkan kepada kita untuk kita demi kebaikan kita. Selubung yang menghalangi pengenalan kita akan realitas Allah telah disingkapkan, telah disingkirkan. Selubung itu telah dibuang oleh Yesus Kristus. Paulus tahu hal ini. Sebagai satu contoh, satu bukti, Paulus berkata tentang mereka yang membaca Alkitab Perjanjian Lama. Mereka yang membaca Alkitab Perjanjian Lama, mereka tidak mengerti. Dan Paulus mengatakan demikian dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Hal yang sama, jika kita membaca firman Tuhan, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk singkapkan selubung mata kita, untuk buang segala virtual kita yang sudah dicemari oleh dosa, supaya kita dapat melihat realitas yang sesungguhnya. Kita semua, termasuk saya, adalah realitas yang benar. Kita adalah tubuh Kristus. Itu adalah realitas yang benar, bukan sebuah pernyataan palsu atau bohong. Kita adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus, termasuk saya. Nah, realitas ini adalah benar, memberikan kita satu dasar pengharapan yang pasti dan kokoh. Pengharapan yang pasti di tengah ketidakpastian dunia ini. Saya mengajak kita untuk melihat, untuk mengerti dengan pertolongan Tuhan, untuk dapat melihat ya dengan pertolongan Tuhan, minta Tuhan singkapkan selubung mata kita. Saya mengajak kita untuk melihat apakah makna daripada gereja adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Paling tidak ada 7 makna yang saya temukan tentang tubuh Kristus. Yang pertama, tubuh Kristus secara literal, secara hurufiah itu berarti tubuh fisiknya, tubuh daging milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah pencipta langit bumi. Dia datang dari surga, datang dari atas, turun ke dalam dunia untuk menjadi daging, menjadi manusia. Dia melawat, dia membesuk kita dengan menjadi daging seperti kita. Dia ada dalam sejarah manusia 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umatnya
Tuhan Yesus tinggal bersama dengan umat manusia. Dia yang datang menjadi daging, mempersembahkan tubuhnya untuk menjadi korban penebusan bagi dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan oleh karena tubuhnya yang dipersembahkan di atas kayu salib itu, kita baru dapat menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kita bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi satu tubuh Kristus. Sekalipun tubuh Tuhan Yesus, sekalipun Tuhan Yesus tetap dengan tubuh dagingnya, dia telah naik ke surga. Demikian kita melihat ada proses perpindahan makna secara literal tubuh Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke makna realitas yang lebih dalam, yaitu tubuh Kristus. Yang kedua, makna yang kedua, tubuh Kristus artinya tubuh di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, Paulus mengatakan di surat kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10, 16, 17 dikatakan demikian, berbicara tentang perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak, kita adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi setiap kali kita menerima roti dan cawan di dalam perjamuan kudus itu, kita diingatkan bahwasanya kita adalah satu tubuh Kristus. Dan kita tidak boleh menyembah berhala karena kita bersekutu dengan Kristus Yesus. Maksud Rasul Paulus di dalam konteks ini, dia berbicara tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita ini berbeda dengan persembahan orang-orang kafir yang dipersembahkan di meja altar. Karena persembahan orang-orang kafir itu yang tidak mengenal Allah, itu adalah untuk iblis. Maukah kita membuat Allah murka dengan kita? Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, jangan menyembah berhala. Sembahlah Tuhan Allah, sembahlah Yesus Kristus. Yang ketiga, makna yang ketiga, tubuh Kristus artinya bait Allah, kediaman Allah Maha Kudus. Dua bagian firman Tuhan yang berbicara tentang tubuh Kristus adalah bait Allah. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yang dimaksudkan itu adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Korintus lagi, 1 Korintus 3, 16-17 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu adalah bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah pun akan membinasakan dia. Dan sejarah menyatakan Tuhan Allah menghancurkan Babilonia yang menghancurkan bait Allah. Ayat ini memberikan kepada kita satu jaminan bahwasanya Allah tidak berdiam diri. Allah tidak berdiam diri. Ketika ada orang yang mau mencelakakan kita, ada orang membinasakan kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Hal ini dapat kita lihat ketika Saulus menganiaya jemaat Tuhan. Kristus Yesus bertindak. Yang keempat, tubuh Kristus. Tubuh Kristus artinya tubuh, satu kesatuan, satu kebersamaan dari semua anggota-anggota tubuh yang dipersatukan di dalam Kristus. Nanti yang kita baca tadi, yang kita baca bersama tadi, menyatakan bahwa pentingnya masing-masing anggota tubuh. Masing-masing organ di dalam tubuh. Jika kita belajar tentang anatomi tubuh manusia, maka kita mengiyakan, kita mengamini bahwa Allah telah menempatkan masing-masing anggota
untuk saling memperlengkapi, untuk saling menunjang, untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Dan metafora yang dipakai oleh Rasul Paulus itu adalah sangat umum, seperti kaki dan tangan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kemudian telinga, mata dan hidung. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Semuanya memiliki fungsi masing-masing dan fungsi yang penting di dalam satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Begitu juga kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan Paulus mengatakan malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Sebagai contoh, yang lemah mana? Salah satu adalah mata. Mata adalah anggota badan, anggota tubuh kita yang rapuh, yang kurang terlindungi. Sensitif sekali, tetapi sangat penting. Dan betapa kita takut jika mata kita menjadi rusak. Tanpa mata, kaki dan tangan tidak bisa mengerjakan fungsinya dengan baik. Dan tanpa mata, kita tidak bisa masuk ke dalam virtual world. Analogi yang sama sebagai satu tubuh Kristus. Masing-masing kita memiliki keunikan dan kita harus memperhatikan. Jika ada yang sakit, kita harus memberikan perhatian dan mendukung dalam doa. Jika ada yang berduka, kita patut memberikan perhatian dan penghiburan. Bahkan ekstra perhatian yang kita berikan kepada apa? Orang yang berduka, yang tidak punya uang, yang tidak punya keluarga untuk menolong. Jika ada anggota yang dihormati, kita semua pun turut bersuka cita. Dan jika ada yang menderita, kita pun ikut menderita. Itulah satu tubuh Kristus. Adanya saling kebergantungan, adanya saling berhubungan antar anggota di dalam satu tubuh. Oleh sebab itu, kembali Paulus menuliskan di dalam konteks perjamuan kudus. Jadi, barang siapa yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang Rasul Paulus masukkan di sini adalah tanpa mengakui tubuh Tuhan. Itu artinya kita tidak mengakui kesatuan jemaat. Artinya kita tidak memperhatikan sesama anggota jemaat. Kita tidak mengakui tubuh Kristus, berarti kita tidak saling mengasihi sebagai jemaat Tuhan. Jika kita tidak saling mengasihi antar sesama anggota, maka kita tidak layak menerima roti dan cawan sebagai lambang darah dan tubuh dan darah Kristus. Yang kelima, tubuh Kristus. Artinya tubuh di mana Kristus sebagai kepala. Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Kolose, ialah yaitu Kristus Yesus kepala tubuh yaitu jemaat. Kolose 1 ayat 18. Kepala tubuh, kepala ini adalah sumber otoritas dan arah. Kita bergerak, kita melayani, kita hidup sehari-hari, kita beribadah, semua yang kita perbuat itu bersumber dari Yesus Kristus. Kristus Yesus menjadi arah dan fokus kita. Kita belajar dari firman Tuhan Yesus, kita belajar dari teladan hidup Tuhan Yesus. Semuanya berasal dari Tuhan Yesus. Yang keenam, makna yang keenam, tubuh Kristus artinya tubuh dengan Kristus sebagai kepala, kepala yaitu sumber pertumbuhan. Sekali lagi, Paulus menuliskan ini. Ini semua dari Rasul Paulus. Paulus menuliskan di dalam Kolose 2 ayat 19. Kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang, diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Tuhan Allah memberikan karunia yang berbeda kepada masing-masing anggota untuk bertumbuh sama. Kepada anggota yang satu,
Roh Allah memberikan karunia untuk mengajar. Kepada yang satu, Roh Allah memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, karunia untuk menginjili. Kepada yang seorang, karunia iman. Kepada yang lain lagi, karunia untuk sembuhkan. Kepada yang seorang, dia memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menyambut jemaat. Kepada yang lain, Tuhan memberikan karunia untuk menyanyi. Kepada yang lain, Tuhan memberikan karunia untuk bermain musik. Kepada setiap anggota tubuh Kristus, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu merasa superior atau inferior. Dengan demikian, semua anggota jika kita memperhatikan, kita saling melayani, maka semua anggota dalam satu tubuh akan bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan, bertumbuh menyerupai Kristus Yesus. Yang terakhir, makna yang ketujuh. Tubuh Kristus. Artinya secara nyata, secara real, kehadiran Kristus di dunia. Kristus hadir di dunia. Sekalipun Kristus sekarang bersama dengan Allah Bapa di surga. Pertanyaan adalah, bagaimana Kristus Yesus berada di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya? Bukankah Kristus Yesus telah naik ke surga sesudah dia selesaikan misi di dunia ini untuk selamatkan kita dari dosa? Pertanyaan kita perlu renungkan adalah, apakah Yesus tetap memiliki tubuhnya, tubuh dagingnya, sesudah dia naik ke surga? Pernahkah Bapak Ibu Saudara memikirkan pertanyaan itu? Apakah Yesus Kristus tetap memiliki tubuhnya sesudah dia naik ke surga? Ini adalah sebuah pertanyaan teologis yang penting. Dan saya katakan, Kristus Yesus tetap memiliki tubuh sekalipun dia bersama dengan Allah Bapa di surga. Mengapa? Injil memberitahu kepada kita, Kisah Para Rasul mengatakan, karena dua orang malaikatnya, malaikat Tuhan, memberitahukan kepada murid-muridnya, yaitu mereka yang ada di Galilea waktu itu. Dia mengatakan demikian, dua malaikat itu. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jika Kristus Yesus ada di surga, jika Kristus Yesus ada di surga, bagaimana Kristus Yesus ada di dalam diri kita? Atau pertanyaan, bagaimana kita semua menjadi satu tubuh Kristus Yesus? Bagaimana? Melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus, Roh Kudus yang diutus bersama dengan Bapa sejak hari Pentakosta. Yang kita catat, yang kita tahu tercatat di Kisah Para Rasul pasal 2. Kristus Yesus tinggal bersama dan dalam diri kita melalui perantaran Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak terbatas itu tinggal di dalam diri setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam diri kita yang percaya kepada Kristus Yesus, ada Kristus Yesus tinggal di dalam hidup kita. Dia memimpin hidup kita melalui Roh-Nya yang ada di dalam diri kita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, termasuk saya. Dan semua ayat-ayat itu adalah pernyataan eksklusif daripada Rasul Paulus. Ayat-ayat yang kita baca, yang tadi saya sampaikan, itu semua ditulis oleh Rasul Paulus. Dan bukan ditulis oleh rasul-rasul lain. Mengapa? Bagaimana Rasul Paulus bisa melihat realitas bahwa jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus? Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus.
Dia katakan itu bukan berasal dari pemikiran filsafatnya dia, tetapi dari perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Lebih tepatnya, Tuhan Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus. Kita masih ingat satu cerita Rasul Paulus bagaimana dia menganiaya jemaat Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dikatakan demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus. Untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar untuk apa? Untuk minta surat kuasa daripadanya. Untuk apa? Untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya apa? Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan tangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Langsung Rasul Paulus, langsung Saulus waktu itu namanya, dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini berarti menganiaya jemaat Tuhan, berarti menganiaya Yesus Kristus. Jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus. Hal itu berarti jika tubuh kita sakit, jika kita menderita, Kristus pun ikut menderita. Hal itu berarti jika pada waktunya secara daging kita mati, kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Karena Kristus Yesus sudah bangkit, dia kalahkan maut. Dan itu adalah realitas yang agung. Kabar baik bagi saudara dan saya yang adalah jemaat Tuhan. Kamu semua adalah anggota tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Setiap kamu, termasuk saya, adalah tubuh Kristus. Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu adalah tubuh Kristus. Dan kamu ikuti streaming, kamu juga adalah tubuh Kristus. Kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling mengasihi. Kita saling mendukung, saling melengkapi. Kita semua adalah tubuh Kristus. Selamat datang dan beribadah di gereja Kristus Yesus. Sekalipun dan selamat bertumbuh di tubuh Kristus. Mari kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau telah pilih kami, panggil kami menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Tekad kami, doa kami persembahkan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.